Orang yang ingin kembali kepada Allah, ya namanya bertobat. Bacaannya ya memohon ampun, istighfar. Tapi dimulai didasari daripada menyadari. Menyadari kesalahan. Maka merenung itu penting. Dan tidak ada henti. Setiap saat merenungi kekurangan kita, kesalahan kita. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Tidak ada hentinya, tidak ada bosannya. Bahkan bisa jadi tiba-tiba dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan. Khususnya di saat sendiri, bukan nangis depan orang. Nangis depan orang bukan dilarang, akan tapi tanda ketulusanmu dalam menitikkan air mata adalah di saat hanya Allah yang melihatnya. Di saat sembunyi bisa nangis atau tidak. Orang boleh menangis di tempat semacam ini, akan tapi di saat sendiri harus lebih bisa dong. Jadi termasuk tanda menangis. Menangislah karena dosa. Kalau belum bisa menangis karena dosa, berusahalah terus untuk menangisi dosa-dosamu. Repot. Kalau orang tidak merasa berdosa, kan dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak merasa berdosa. Ini kan repot. Jadi menyesalilah dosa-dosa, kemudian Anda menangis. Kalau belum bisa menangisi dosa-dosamu, terus berusaha menitikkan air mata karena dosa. Belum bisa menangis, ya berusaha lagi, nggak bisa, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis karena hati keras sekali. Kemudian barangkali ini bab tobat kita hadirkan dalam beberapa kajian spesial cara bertobat dosa kepada Allah, tobat dosa kepada manusia. Pada manusia ada sendiri, kalau tobat kepada Allah ada sendiri. Tentunya panjang kisahnya. Akan tapi kalau dosa kepada Allah, tandanya diantaranya kalau tobat Anda diterima, Anda malu membicarakan dosa tersebut kepada manusia. Makanya termasuk kami sampaikan, mungkin ada orang kepleset dalam zina. Jangan bodoh, jangan ceritakan pada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, dia hanya menjelekkan dan merendahkan. Adukan kepada Allah dan selesai kisahnya. Mabuk, nggak usah cerita dulu, mah aku waktu muda menam 1 kerat sehari, nggak usah ngomong begitu, cukup simpan antara engkau dengan Allah. Dosa kepada Allah, tanda dosamu diterima adalah kemampuanmu dalam menyimpan dosa itu. Hanya Allah saja yang hanya mengadu kepada Allah saja di tengah malam. Nggak usah cerita pada siapapun, kadang kebodohan, makanya ini termasuk ilmu. Ada mungkin seorang anak gadis kepleset dalam zina, cerita kepada calonnya karena takut ketahuan nanti, tambah terhinakan nanti. Nggak perlu, semua dosa kepada Allah, riba, judi, mabuk, zina, dosa kepada Allah. Tanda dosamu diterima, engkau malu menceritakan kepada manusia, tidak pengen diketahui oleh manusia. Itu diantaranya. Kalau dosa kepada Allah, kepada manusia, ini panjang, lebih susah ini. Ya, semangatmu yang tinggi untuk mencari ridhonya. Kalau hak uang dikembalikan dan seterusnya, tentunya tidak akan kami hadirkan di sini. Kalau tadi tanya amalannya, istiqomahnya begitu tadi. Kalau memang itu dosamu kepada Allah, simpan, adukan pada Allah, dan pastikan setiap malam Anda adukan dengan tetesan air mata keindahan. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Mata ini nanti dihukum karena dosa-dosa di akhirat, kecuali mata yang menangis karena dosa tadi. Allah indah sekali. Adulah kepada Allah. Amalannya, kalau bacaannya ya baca Al-Quran awal sampai akhir dong. Comot itu aja ya. Setahun hatam sekali paling minimal, hatam 2 kali, sebulan sekali, baca rutin Al-Quran. Jadi kalau pengen tanya bacanya, baca Al-Quran seutuhnya. Lah zikir-zikir ringan, ya zikir-zikir saja yang selama ini diajar oleh guru-guru Anda. Kalau di sini ada namanya Firdul Fatih, tadi kita baca. Kalau kita baca di dalam panjatan ada pemohonan ampun, salat Nabi, ada istighfar Sayyidina Nabi Yunus dan sebagainya. Kita kumpul di dalam Al-Firdul Fatih yang tadi kita baca sebelum majelis mulai. Anda bisa mengistiqomah itu, cuma jangan hanya itu saja. Gara-gara sudah punya wirid lalu nggak mau baca Al-Quran. Tidak, Al-Quran dari awal surat sampai akhir. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk memohon ampun, bertobat. Semoga Allah mengampuni dosa kita, Allah muliakan kita di dunia dan mulia kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.